Buah karya Tika. Tangis berderu menghiasi alam perpisahan ini. Bunga-bunga layu di taman hingga enggan bermekaran, seolah enggan membuka kuncup di suasana perpisahan ini. Kakakku, 3 tahun kalian menyelami telaga ilmu di sini, mengukir pendidikan untuk masa depan. Segala telah diraih hingga indah di peraduan prestasi. Kakak-kakakku, tak terasa 3 tahun berlalu begitu cepat. Hari ini kita akan berpisah. Kebersamaan kita akan menjadi kenangan di hati. Kebersamaan kita akan menjadi cerita. Kakak-kakakku, tiada lagi tegur dan sapa di tempat yang indah ini, tempat menggali ilmu sampai kita banyak tahu materi. Tawa kita, canda kita, marah kita, semua itu akan menjadi kenangan indah. Kakak-kakakku, di telaga yang penuh ilmu ini, kalian akan tinggalkan demi segenggam impian untuk meneruskan dan menyelami laut di seberang sana, menggapai masa depan yang kalian cita-citakan. Kakak-kakakku, selamat jalan, selamat berpisah. Ku iringi langkah kalian dengan segenggam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak dari Forkompinca Kecamatan Suradadi, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus komite, tidak lupa ini yang saya hormati Mas Baharun SHMKN, anggota DPRD Kabupaten Tegal, alumni SMP 1 Suradadi. Tepuk tangan. Ya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu wali murid perwakilan dari kelas 9. Nyun pangapunten tidak saya undang semua karena 304 kalau diundang semua layosnya sing kerepot nggih, sehingga perwakilan mawon. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang dari SDMI, adik-adik dari SDMI, silahkan duduk yang nyaman ya, biar bisa menikmati sajian hari ini. Juga Bapak Ibu guru dan panitia pelaksana kegiatan perpisahan hari ini dengan tema generasi muda inspiratif, kreatif dan berakhlak mulia, sambut masa depan dengan semangat. Juga anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan dan yang saya cintai, kelas 7-8. Coba sebelum saya mulai, kelas 9 perhatikan. Ya, kalau Pak Pastor bilang SMP 1 Suradadi, tolong dijawab yes, ya. Bisa enggak kira-kira? Ayo, ini saya uji nih. Ya, kalau SMP 1 Suradadi dijawab apa? Yes. Kalau Pak Pastor bilang prestasi, dijawab harus.
Kalau kejujuran dijawab utama. Ada 3 hal ya. Yes, harus, utama. Saya coba. Halo SMP 1 Suradadi. Kurang mantap. Halo SMP 1 Suradadi. Prestasi, kejujuran, utama. Akhlak mulia, pasti. Ya, ingat-ingat itu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan mari yang pertama dan utama dalam kesempatan ini, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan akhir, bagian dari kegiatan akhir tahun ini, yaitu perpisahan kelas 9 yang diiringi gelar seni. Gelar seni ini merupakan bagian dari eksplorasi bakat-bakat dari siswa ya, yang dilindungi oleh kurikulum, sehingga saya instruksikan Hasanah Tari Nusantara, jangan hanya Jawa. Tadi ada Irian ya, ada Sajodo, luar biasa. Terima kasih anak-anakku, tepuk tangan ya. Nih, sehingga hari ini semoga menjadi sweet memory, kenangan manis yang takkan terlupakan ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin semua. Pada hari ini ada poin-poin yang penting, bahwa anak-anak ini sudah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Suradadi. Tahun ini 2018-2019 menjadi ajang tahun terakhir untuk menempuh ujian. Ujian itu dibagi beberapa tahap, mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian hasil dan laporan. Sehingga saya harap ini sudah sampai tahap menunggu hasil. Mudah-mudahan anak-anak kami kelas 9 304 lulus 100%. Amin ya. Oh iya, mohon maaf, 304 tetapi menjelang USBN itu ada yang meninggal 1, si Mbak Anissa Jihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ananda amalnya menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT, semua dosa-dosanya diampuni, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang sudah membimbing kita menjadi umat-umat madani, dan semoga nanti kita di hari akhir mendapat syafaatnya dan masuk surga bersama-sama, amin. Bapak Ibu, hari ini kalau Pak Harno jari hari yang tidak disukai. Suka tidak suka ki ono pertemuan anak perpisahan ya, anak kelahiran, anak kematian, itu wis pasti. Jadi ya harus disukai. Tapi yang tidak disukai itu yang dimaksud kesedihannya ya Pak Harno ya. Saya juga sedih tadi, anak-anakku tadi udah cantik-cantik jadi paduan suara, saya meneteskan air mata, itu luar biasa ini ya. Ini terima kasih tim teknis panitia yang sudah membimbing anak-anaknya untuk tampil di sini. Kelas 9 tahun ini berjumlah 304, kemudian kami putuskan untuk menempuh ujian jalur UNBK. Kenapa Bapak Ibu mungkin pada bertanya, jalur UN itu yang diterima ke UNBK ya. Kami berorientasi pada tahun ke depan bahwa semua negeri itu harus ber-UNBK, sehingga kami mencoba untuk menumpang di SMA Kramat ya. Sebenarnya anak-anak itu sudah dibekali dari persiapan ujian, yaitu mulai dari yang pertama itu les atau tambahan jam pelajaran, namanya tambahan jam pelajaran. Kenapa disebut tambahan jam pelajaran? Karena semua jam pelajaran sudah diberikan secara penuh melalui program kurikulumnya. Waktunya juga sudah di luar jam pembelajaran, sudah diberi les itu. Yang kedua, anak-anak sudah dibekali dengan tryout atau latun, latihan ujian nasional, baik yang berupa tryout UNKP, kalau dari kabupaten itu bersifat wajib ya, UNKP ini.
3 kali, kemudian kami latih sendiri dengan UNBK, meskipun kami punya ruang satu atau satu ruang UNBK yang terdiri dari 40 komputer yang sudah on itu bisa untuk melatih anak-anak untuk UNBK. Ya. Di samping itu anak-anak kami latih simulasi di SMA Kramat dan gladi bersih di SMA Kramat. Terakhir ujian utama. Ini. Kelas 9 itu sudah menempuh yang pertama USBN. Bapak Ibu, sekarang namanya USBN. Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Karena naskahnya dari kementerian itu 25 sampai 30%, kemudian di daerah naskahnya itu 70 sampai 75%, sehingga ini disebut berstandar nasional. Kemudian USBN itu ditempuh tanggal 8 sampai 13 April. Dilanjutkan UNBK-nya 22 April sampai 25 April. Semuanya alhamdulillah dilalui dengan lancar dan anak-anak sudah menempuh secara nihil, artinya 100% hadir. Meskipun dinamisnya, lika-likunya ada juga, ada anak sudah bel belum ada di ruangan, ternyata di rumah masih ketiduran. Luar biasa, Pak Guru ngoletin yang ngomai. Luar biasa ini. Tapi yang namanya guru ya guru, ya. Neng omah biar bisa ujian digoleti, dicari, itulah guru, ya. Itulah guru. Dicari. Yang kemarin dicari Pak Guru, Bu Guru ke rumahnya, jangan diulang. Jangan diulang. Jangan diulang di sekolah yang lebih tinggi di SLA, ya. Jangan diulang untuk dijemput Bu Guru, Pak Guru lagi. Nah, ini ada beberapa hal yang penting, anak-anakku, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya. Sekarang ini posisinya kita sedang menunggu hasil dari ujian itu sendiri, yaitu untuk kalau UNBK itu lewat biaya UN, tetapi kalau UNKP itu lewat Provinsi Jawa Tengah, sehingga berbeda jalurnya, tetapi kita tunggu saja. Kemudian USBN juga tinggal tunggu hasilnya, sehingga nanti anak-anakku kelas 9 yang sabar, nanti pengumuman kalau tidak ada masalah akan diumumkan tanggal 28 Mei. Tanggal berapa anak-anak? 28 Mei 2019 akan diumumkan hasil kelulusan. Mudah-mudahan tidak ada undur, ya, tidak mundur. Saya punya pesan kepada anak-anakku kelas 9, ya. Dalam situasi seperti ini, kalian saya harap bersabarlah. Bersabarlah sampai menunggu pengumuman, sampai masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Jangan sampai terlibat kegiatan yang anarkis dan mubadir. Kegiatan anarkis itu bersifat merusak. Merusak gedung pemerintah, merusak rumah masyarakat, pagar masyarakat, ngoret-ngoret gedung pemerintah, rumah masyarakat, pagar masyarakat. Itu anarkis, ya. Kegiatan yang mubadir itu apa? Bajune dicoret-coret, dipilok, ya. Rumangsane kaya wis gagah nemen. Yang mubadir lagi apa? Konvoi, motore, knalpote dicopot, dibuka suarane, banter nemen. Ini kegiatan-kegiatan yang anarkis dan mubadir jangan sampai dilaksanakan untuk SMP 1 Surodadi. Halo, SMP 1 Surodadi. Ya, jangan dilaksanakan, ya. Bersabarlah. Kalau nanti ditemukan anak-anak kelas 9 terlibat anarkis, terlibat hal-hal yang mubadir, saya tidak akan menandatangani ijazahnya. Ijazahnya tidak akan saya tanda tangani, karena syarat lulus adalah, ya, memenuhi syarat akademis dan memenuhi syarat sikap tingkah lakunya minimal baik. Kalau terlibat anarkis di masyarakat, di sekolah, berarti syarat lulus
mental, sikap tingkah lakunya itu tidak memenuhi syarat. Sehingga saya berhak tidak mendatangkan ijazah, saya tunda. Ya, ini diperhatikan. Jangan terprovokasi oleh kelompok-kelompok komunitas lain dari SMP MTS lain. Ada SMP sana, luar sana ngajak-ngajak, jangan terprovokasi ya. Jadilah siswa yang baik tadi, prestasi oke, kejujuran utama, tingkah laku akhlak mulia pasti. Itu tampilkan dari SMP 1 Surodadi. Pesan saya anak-anakku ya, tunggu sampai pengumuman datang, sabar, kemudian semoga kalian lulus 100%. Kemudian pesan saya, lanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Cita-cita itu harus setinggi langit. Pengennya apa? Dadi tukang becak, ora usah ditulis, ya. Cita-cita tinggi langit kok pengen dadi tukang becak, ora usah ditulis. Lah nek tukang becak ora kecape dadi apa? Pengen dadi presiden, ora kecandak presiden, dadi menteri, ora candak dadi menteri ya dirjen. Ora candak dirjen ya staf kementerian, apa kanwil. Cita-cita Kapolri bagus, ora candak Kapolri, Kapolda. Ora candak Kapolda, Kapolres, Kapolresta. Ora candak ya Kapolsek, begitu. Cita-citanya apa sih Mas? Tukang becak mawon. Aduh. Inilah motivasi yang perlu kita dandani anak-anak ya. Sehingga pesan saya, lanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, jangkauanmu masih luas ya. Ingat, jangan terlibat kegiatan yang anarkis dan mubadir. Kemudian saya punya pesan Bapak Ibu ya. Dalam poin ini sebenarnya apa yang penting? Dalam poin ini sebenarnya ada poin yang penting, yaitu dari sekolah, kami atas nama sekolah menyerahkan kembali kepada komite atau orang tua. Anak-anak kami kelas 3 sudah kami didik semampu kami secara maksimal, sehingga hari ini kami mengembalikan anak-anak kami ke orang tua melalui komite. Nyuwun tolong diterima nggih Pak Harno CS nggih. Jadi tanggung jawab kami dalam mendidik ini hari ini sudah selesai, tinggal menyelesaikan administrasi sing lulus dikei ijazah, begitu nggih. Nyuwun tolong Pak Noto nggih, putane tak kembalikan nggih. Matur nuwun banget atas kepercayaan kepada SMP 1 Surodadi yang sudah dipercayakan mendidik putra-putri panjenengan. Semoga menjadi putri sesuai visi kami, mewujudkan siswa yang berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pesan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang dari SD, adik-adik yang dari SD, itu sekarang PPDB-nya itu melalui aturan mainnya itu yang pertama itu zonasi, nggih, jalur zonasi. Ini untuk ibu-ibu SD, Bapak Ibu SD, adik-adik di SD. Yang kedua jalur prestasi, yang ketiga itu jalur perpindahan orang tua. Maksudnya gimana? Jalur zonasi, nanti di suatu sekolah ditetapkan zonasinya. Misalnya Surodadi 1, zonasinya itu Kecamatan Kramat, Kecamatan Surodadi, Kecamatan Warurejo, Kecamatan Kedung Banteng, begitu biasanya. Lah itu bisa mendaftar secara cepat, itu akan diterima lewat prosedur tertentu. Itu dengan aturan zonasi tadi, berarti anak-anak yang wilayahnya di zonasi itu dengan alamat di rumah yang masuk zonasi itu dengan kakak, nanti buktinya dengan kakak itu bisa masuk ke SMP 1 Surodadi. Yang kedua itu jalur prestasi. Kalau prestasi itu ditempuh oleh anak-anak yang dari luar jalur zonasi, itu menggunakan nilai USBN dan UN. Yang ketiga itu perpindahan orang tua. Jadi orang tua yang pindah tugas dari Jakarta, tugasnya pindah ke daerah Surodadi, itu bisa dilayani lewat jalur perpindahan orang tua. Lah prosentasenya Bapak Ibu, zonasi 1 itu mencapai minimal 90%. Prestasi 5%.
jalur perpindahan orang tua 5%. Tetapi kalau prestasi dan perpindahan orang tua tidak ada, maka dipenuhi lewat sistem zonasi 100%. Ini untuk Bapak Ibu yang dari SD, untuk wacana artinya garis besarnya nanti sampai detik ini juknisnya itu tanggal berapa akan dimulai pendaftaran, belum ada rapat khusus tentang rakor PPDB, sehingga yang penting Bapak Ibu monggo nanti kami siapkan berbagai informasi, buka saja jalur web SMP 1 Surodadi secara online. Kemudian dalam kesempatan ini Bapak Ibu kami mohon doa restu, tahun ini kami akan menghadapi akreditasi tahun 2019 ini, mungkin Mei, mungkin Juni, mungkin Juli. Mohon doanya agar kami bisa mempertahankan akreditasi A. Ya, kami sudah A, K13, kurikulum 13 sudah selesai, kelas 3 sudah, ini ujiannya sudah K13 ya. Juga kami mohon doa restunya, kami akan mengikut sertakan lomba LPSN, Lomba Penelitian Siswa Nasional, itu akan maju tingkat nasional. Di kabupaten sudah juara 1, tepuk tangan. Ya, itu nanti akan naskahnya akan dikirim dulu ke Kemenek, ke kementerian, kemudian akan diseleksi dan mungkin Oktober kita akan presentasi LPSN di Surabaya. Di luar itu kami kemarin juara cagar budaya karya ilmiah nomor 2, nomor 3, banyak sekali hadiah juara itu. Hampir tiap tahun sekitar 4-5 piala di tingkat kabupaten itu alhamdulillah. Sehingga kalau sekarang mungkin sudah di atas 100 piala-piala yang ada di SMP 1 Surodadi. Itu Bapak Ibu kami mohon doanya agar anak-anak kelas 3 bisa lulus 100% dan melanjutkan pada jalur pendidikan yang lebih tinggi. Untuk kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 7 dan kelas 8 itu nanti akan dihadapkan UKK atau penilaian akhir semester, ulangan kenaikan kelas, itu nanti tanggal 22 Mei sampai 28 Mei. Sehingga mohon anak-anak Bapak Ibu untuk mempersiapkannya. Itu saja Bapak Ibu, anak-anak yang saya cintai, pesan dari kami, jangan lupa kelas 9 jaga alma mater SMP Negeri 1 Surodadi di mana kamu berada. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Oke, terima kasih. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kemudian kepada Mas Bahrun ini untuk khusus Mas Bahrun, ini mudah-mudahan periode ini Mas Bahrun banyak memberikan manfaat untuk sekolah kami. Kami punya komputer 1 ruang, tetapi kalau ujian harus 3 ruang. Oke Pak Harno ya, harus 3 ruang. Ini nyuwun tulung. Ini kalau ruangnya ya ada 1 ruang itu ya, 1 ruang masih nganggur, belum ada komputernya. Kemudian kalau dalam keadaan darurat ya lab IPA itu ada 2, bisa dimanfaatkan untuk sementara untuk komputer. Jadi kalau ada komputernya sebenarnya nggak ada masalah, tinggal nanti kami membenahi listriknya. Terima kasih. Semoga Mas Bahrun ini di periode berikutnya sehat dan bekerja mendapatkan barokah. Amin ya robbal alamin. Saya akan cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami akan melafalkan Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 40 juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Innahum kanu la yarjuna Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum 'ala
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala sakinatu fi qalbil mu'minina wal mu'minat. Wallazi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sana sunnatan sayyi'atan fa alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqal adzim wa shadaqan nabiyyu rasulul karim. Nun sewu, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Suradadi beserta seluruh staf jajaran pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus komite SMP Negeri 2 Suradadi yang saya hormati, wabil khusus pejabat besar selaku komite SMP 2 Suradadi. Dari satu ruangan ini kalau ditimbang paling berat sehingga namanya bapak kelas berat, sehingga berdirinya tidak begitu lama karena kabutan awak. Kemudian juga yang saya cintai sekaligus tinggi derajatnya saya hormati, sebetulnya saya mau manggil Mas susah, manggil Nak wis ora pantes, manggil Pak isih enom. Inggih menika pejabat yang luar biasa, alhamdulillah ini nanti sampai 3 periode. Siapa itu? Namanya lupa. Inggih menika Mas Pak Bahrun. Titelnya rasa disebutke. Masalah apa? Masalah bukan aku kepengin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, selaku perwakilan wali kelas 9 SMP Negeri 2 Suradadi yang bisa rawuh menghadiri. Oh, SMP 1? Iya sengaja. Masalahnya Pak Parso SMP 1, ya SMP 2, iya melane aku ndelengi Pak Parso akhirnya kan SMP loro. Bapak-bapak, ibu-ibu, perwakilan dari orang tua wali murid kelas 9 SMP Negeri 1 Suradadi yang mewakili seluruh wali kelas, wali murid, tapi nun sewu karena situasi kondisi sehingga hanya diambil beberapa untuk mewakili. Kemudian wabil khusus, terus terang saja saya begitu masuk itu saya kagum sekaligus tersenyum dan senang. Kenapa? Biasanya manten itu hanya laki dan perempuan satu-satu acara mantenan. Tapi SMP 1 Suradadi mengadakan acara mantennya akeh nemen. Tuh manten lanang, manten wedon, manten lanangnya wis nganggo jas, ganteng-ganteng, manten wadon ayu-ayu nemen, dan itu sekaligus sebagai renungan dan syukur, yaitu insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan karunia nikmat. Insya Allah semua kelas 9 SMP 1 Suradadi ini nanti
diberikan rahmat oleh Allah semuanya bisa lulus 100% dan bisa nilainya baik semuanya, sekaligus bisa mengamalkan ilmunya menjadi orang yang ahli ilmu yuntafa dan nanti bisa membawa nama karakter dan nama non sewu SMP 1 Serodadi nanti akan menjadi lebih baik dan mengantarkan orang tuanya nanti bahagia dunia akhirat karena memberikan bimbingan anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh ahli ilmu, sekaligus wabil khusus Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Serodadi itu nanti dikobel menjadi ilmu yang yungtafa, bisa membimbing, mendidik selama 3 tahun nanti menjadi anak yang ahli ilmu, ahli soleh-solehah. Itu nanti non sewu bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus non sewu niki Syekh dari Kudus, Syekh Asmuri, mukanya senyum-senyum saja. Kenapa? Karena begitu kesini saya lihat tak kira putranya Pak Asmuri tambah 6. Ini alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang tafa, ilmu yang bermanfaat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kelas 9, noni mohon ini tadi sudah disampaikan pejabat teras, pejabat besar, kelasnya paling berat tadi, bahwasanya hari ini adalah hari yang menyedihkan tetapi larut dengan kesenangan. Apa? Jari perpisahan. Orang oleh pisah, harus gandengan terus non sewu. Sehingga kelas 9 kondisi dan waktu yang sangat indah ini jadikan sebagai tibar pelajaran sekaligus sebagai waktu kenang-kenangan terbawa sampai besok pun. Inilah salah satu pengantar keberhasilan dan kesuksesan semuanya anak kelas 9 nanti karena diberikan didikan ilmu dari SMP 1 Serodadi. Kemudian terakhir untuk siswa-siswa kelas 7 dan kelas 8 yang sekarang ini sedang pegang HP semuanya. Nah, kenapa? Karena kelas 7, kelas 8 daripada ndeleng Pak Guru mending ndeleng HP jadinya. Nih kalau lihat tuh, itu senyum luar biasa. Mudah-mudahan yang sebentar lagi juga akan mengikuti kegiatan yang menentukan yang kelas 8 selama 2 tahun nanti berhasil sehingga nanti bisa naik menjadi kelas 9, kelas 7 nanti bisa naik menjadi kelas 8. Itu sebentar lagi akan ada kegiatan ulangan kenaikan kelas, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan oleh Allah, pertolongan sehingga nanti semuanya bisa lulus, bisa naik dan bisa membawa ilmu dan lebih baik ilmunya nanti menjadi anak yang soleh-solehah, murid yang bagus dari SMP 1 Serodadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang berbahagia, ini sebagai pengantar. Kemudian nun sewu, sebelum saya tadi naik ke sini itu udah dipeseni yud, aja suwe-suwe ya yud. Terus berapa Pak? 3 menit baik. Ya wis matur nuwun, nun sewu. Jadi nanti tidak boleh lebih dari 30 menit. Tapi kalau 20 menit boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, yang bahagia, sekaligus anak-anak semuanya, ini sebagai bentuk untuk pembekalan diri kami dan bapak-bapak serta putra-putri murid keluarga besar SMP Negeri 1 Serodadi. Ini sebagai bekal, mari kita renungkan. 1. Gusti Allah Subhanahu wa taala memberitahu dengan nasihat yang luar biasa sebagai bentuk peringatan. Gusti Allah ngilingke di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'u lima fi syudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nun sewu, ini sebagai pelajaran kita. Kenapa? Karena saya terus terang senyum dan senang sekali punya saudara sedulur wis 34 tahun bareng. Inggih menika Ibu Hajah Reni. Duwe putu, apalane karo mbae malah akeh apalane putune. Padahal putune sih cilik nemen. Begitu baca Al-Qur'an tadi hafal, di akhir-akhir ayat tadi gabungan. Ayat dari surat-surat gabungan akhirnya bersyukur sekali. Ini mari kita renungkan. Gusti Allah SWT memberikan satu gambaran pelajaran. Kenapa? Saat ini sebagian besar umat manusia termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad meremehkan salah satu pelajaran yang paling tinggi derajatnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi alhamdulillah SMP Negeri 1 Serodadi, kalau terus terang berangkang teng SMP Negeri 1 Serodadi mulai awal 85 nganti tahun 2012.
Sehingga 28 tahun berjalan di sini itu bimbing setiap hari akad anak ke kuliah duha kelingan, setiap esok sholat duha, maca Al-Quran, sehingga sebelum sekolah lain mengenal kudung jilbab, SMP sini mungkin satu Jawa Tengah itu yang sudah memulai putra putrinya SMP 1 Surodadi sudah dibimbing, dilatih memakai jilbab. Sehingga renungan itu kenapa? Karena kita harus mengingat kepada Allah, segala sesuatu itu apa yang kita usahakan, kita cari, termasuk kita pelajari, itu sumber segala-galanya yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu yang datangnya dari Allah. Allah memberitahu ayatnya semuanya sudah hafal di luar kepala. Sehingga saya hanya menyampaikan sedikit. Allah memberitahu dengan konsep secara umum. Ya ayuhan nas, he para menungso sak jagat, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah aku turunkan kepada manusia sejagat di dunia ini, yaitu ilmu yang paling tinggi derajatnya. Qad ja'atkum itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi nun sewu, kenapa SMP 1 Surodadi itu selalu sampai sekarang masih istiqomah, setiap pagi sebelum pelajaran dimulai anak-anak harus pegang Al-Quran, buka Al-Quran. Kenapa begitu? Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang paling tinggi derajatnya yaitu Al-Quran harus dibuka, harus dipelajari dulu. Alhamdulillah dengan lantaran itu mengikuti apa yang diberitahu oleh Allah dan mengikuti syariat tuntunan Allah dan Rasul, maka alhamdulillah SMP Negeri 1 Surodadi ini sampai sekarang semakin berkembang tapi tidak pernah berbuah. Kenapa? Karena ra mungkin berbuah, buahnya mesti didol neng pasar. Dan saya berkembang bagus subhanallah taala, subhanallah, sehingga namanya harum. Apalagi non sewu niki pimpinane kepala SMP Negeri 1 Surodadi niki sedulur lanang. Kalau saya bilang sedulur wadon mesti orang yang percaya. Sedulur wadon pecinan. Lah apa meneh non sewu mantan guru saya itu niki presiden Plumbungan itu guru saya, ini muridnya itu. Kenapa? Jare jenggote akeh, awake gede, masa guru cilik ya ora mungkin ya, malah digebuki karo muridnya. Alhamdulillah, sehingga senyum-senyum sejuk-sejuk terus, sehingga inilah salah satu bukti kemudian panjenengan bisa menyaksikan saya senang sekali mempunyai guru dua, satu kelas berat, satu kelas ringan. Tapi jadi pejabat semuanya. Siji presiden Plumbungan, sijine sing cilik jadi pejabat neng Indonesia bagian Tegal, DPR. Sehingga panjenengan bisa membayangkan inilah indahnya salah satu hasil perjuangan bapak-bapak ibu guru SMP Negeri 1 Surodadi ini. Maka tolong renungkan anak-anak kami yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, wabil khusus kelas 9, yang insya Allah tidak usah terlalu takut ragu, sehingga insya Allah tanggal 28 nanti mudah-mudahan semuanya itu min 1 yang sudah mendahului kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu guru SMP 2 Surodadi itu, 1 Surodadi itu semuanya orang sabar semuanya. Contohnya apa? Anak di CTV saya kelas. Panar pujian, saya begitu mendengar berita saya subhanallah, inilah sebagai pelajaran, maka nun sewu dikurangi 1, mudah-mudahan nanti tanggal 28 nanti Allah memberikan rahmat tadir sehingga semua siswa nanti lulus 100% dan sekaligus bisa nilai yang baik semuanya, melanjutkan sekolah yang lebih baik dan mendapatkan ilmu yang lebih baik bermanfaat, sehingga nanti ke depan menjadi generasi penerus, yaitu menjadi orang-orang yang alim, orang yang soleh-solehah, sehingga membawa masyarakat khususnya daerah Tegal nanti menjadi barokah rahmat Allah diturunkan sehingga mencapai keamanan bahagia semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang berbahagia, wabil khusus anak-anak, tadi sudah dipeseni aja suwe-suwe, aja nganti lewat 3 menit ngoten. Padahal wis lewat 3 menit aku ora penak. Nun sewu. Kita lanjutkan sedikit tadi, bahwasannya salah satu bentuk yang kita menjadikan inspirasi kita nanti akan bisa berhasil dunia akhirat. Tolong diingat-ingat, di dunia tidak lama
Maka seluruh yang hidup kita ini kita cita-citakan urusan dunia, belajar sampai tingkat apapun, mencari ilmu itu hanya untuk mencari bekal di dunia sebagai bekal untuk mengantarkan sewaktu menghadap Allah itu membawa bekal yang betul-betul indah. Satu, iman yang dijaga, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dimanfaat orang lain juga untuk diri keluarganya, dan yang ketiga seluruh yang kita tinggalkan itu dipandangkan Allah itu menjadi amalan makbulan, sedekah jariyah, berbagai bentuk macam sedekah. Amin Allahumma amin. Mulane nun sewu ini renungan satu. Yang kedua nun sewu ini sebagai motivasi bapak-bapak, ibu-ibu guru, tolong nun sewu sakniki sing jenenge Pak Guru Bu Guru kuwi mesti wetenge kuwi rada gede. Kenapa? Akeh neke. Neke kenapa? Wong bocah dikan tolong ya ayo mlebu sekolah, mlebu ning kelas, dididik dan sebagainya, gurune lagi mulang, terus mereka malah kiyip-kiyip berbagai macam nak sehingga beda karo zaman dhisik. Tapi insyaallah dengan apa yang saya sampaikan bekal ini tolong kita renungkan. Kanjeng Nabi memberikan motivasi kepada kita, wabil khusus Bapak Ibu guru. Apa itu? Mangsana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi ngelingke. Wong sapa sing nalika urip nang alam donya memberikan manfaat bimbingan kepada orang lain, itu keluarga maupun siapapun, bentuknya apapun, dan diikuti orang itu, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai orang meninggal dunia itu. Pahala akan mengalir dari yang ditinggalkan tadi, bimbingan, didikan, ajakan, mulai dari ilmu sampai amalan. Sehingga nun sewu, Bapak Ibu guru, nun sewu, meskipun kondisi seperti ini, tolong kita harus semangat bekerja sebagai Bapak Ibu guru, yaitu mengamalkan ilmu untuk mendidik anak-anak kita nanti menjadi anak yang berilmu, sehingga mengantarkan menjadi anak yang soleh-solehah. Itu adalah tabungan yang tidak bisa diukur dengan dunia seisinya, yaitu ilmu yang tafa. Apa itu? Kantikan Kanjeng Nabi, nek menampaikan ilmu, bimbing anak-anak, kemudian mengenam, mengajar, kemudian sudah dapat pahala, apalagi diamalkan anaknya nanti menjadi anak yang melaksanakan ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, maka orang itu Bapak Ibu guru mendapat pahala mengalir sampai besok menghadap Allah, sampai datangnya kiamat akan mengalir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormat yang berbahagia, ini renungan kemudian saya sampaikan biar mencapai 3 menit. Ini baru 5 menit dan masih 32 menit. Begitu aku ngomong 5 menit terus genah wis 35, wis turah 5 menit jarene ibu-ibu. Nah, ini renungan. Kebetulan alhamdulillah, subhanallah, SMP Negeri 1 Surodadi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk awal dan untuk mengantarkan membangun silaturahmi biar berjalan untuk murid-murid SMP yang kelas 9 nanti sewaktu-waktu sebentar lagi akan berpisah nanti tetap akan merekrut suatu bentuk silaturahim akan terjalin. Maka renungan ini indahnya luar biasa. Pas kebetulan berada di bulan Sa'ban sebagai penutup bulan Sa'ban. Subhanallah. Pak Haji Suparso pinter nemen golek wektune iki lho. Kenapa? Masalah arep dialakai Senin wis puasa. Masa puasa kaya ngene ora mungkin. Akhire dijokke wis subhanallah, pinter nemen ya. Kenapa? Karena kuliah ning luar negeri terus. Iya, malah tempat lahirnya ditinggalke terus, ora tau diparani, jarang lho. Piai Simo, Piai Boyolali niku. Ya, awet mulai 85, 84 wis ditinggal orang jarang rono, malah sing dudu nggone ngelahiran malah seneng nemen ning kene. Nah, ini renungan kita, monggo sareng-sareng ini berada di tepat waktu yang sangat indah, akhir bulan Sa'ban menyongsong datangnya bulan Ramadan, dan itu pelaksanaan untuk memberikan bekal kepada siswa-siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMP ini dan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, yaitu yang dilakukan acara nanti begitu sudah mendapatkan pengumuman lulus, maka
maka sebelum berpisah dari sini maka akan disampaikan pesan, sekaligus pesan itu dijatuhkan di hari yang sangat indah, bulan Sya'ban menyongsong datangnya bulan Ramadan yang tinggal 1 hari lagi. Mari kita renungkan. Mari, apa itu renungannya? Tolong mulai sekarang tinggal 1 hari, pesan saya wabil khusus kepada anak-anak kami kelas 9 dan kelas 2, kelas 1, kelas 7, 8 itu nanti tolong renungkan. Tadi sudah disampaikan, zaman sekarang itu untuk mengantarkan menjadi anak yang baik, mengendalikan diri dari berbagai macam godaan-godaan, nafsu dan teman-teman pergaulan yang kurang baik, itu sangat susah. Maka tolong renungkan, apa itu? Tolong dijaga hal-hal yang untuk menjadi bekal, menjadi anak yang baik, sukses dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya tolong khusus kelas 9 renungkan kesuksesan kalian hidup nanti, zaman yang akan datang, masa akan datang, baik masih di dunia sampai di akhirat, itu harus dimulai sekarang. Apa itu? Menjaga, mengendalikan diri, membangun hubungan kepada Allah. Maka sebagai pengantar ini renungkan ngendikan Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, saya berikan sedikit saja sebagai pengantar, yaitu asbabun nuzulnya. Nun sewu. Kenapa? Karena zaman sekarang orang ini meremehkan ayat ini sehingga hidupnya dengan Allah semakin jauh, seakan-akan tidak peduli. Padahal setiap ucapan dan perbuatan manusia itu diawasi, dibiji karo Gusti Allah, tidak ada satupun yang kelewatan dan nanti akan dibongkar untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kisahnya gini. Pada suatu saat bapak-bapak ibu-ibu, Kanjeng Nabi Muhammad kuwi digeruduk ketekan tamu dari suku Baduy. Nek neng Indonesia kuwi terkenal suku Dayak. Apa kuwi suku Dayak? Wong uripe kaya kewan. Sing jenenge pakaian orang ngerti, sing jenenge apa orang ngerti, kaya kewan alas. Hidupnya itu tidak punya akhlak, tidak ada budi pekerti, tidak ada sopan santun, karena tidak pernah mengenyam pendidikan, ora tahu mangan sekolah. Kenapa? Boro-boro mangan sekolah, mangan sego wae ora eneng. Terus mangannya apa? Ya mangannya kewan. Suku Baduy. Lah pada suatu saat orang-orang suku Baduy itu mendengar kalau ada nabi, ada rasul, utusan Allah, mengajarkan supaya manusia hidup itu percaya kepada Tuhan Allah dan diperintahkan untuk berbakti taat kepada Allah. Padahal zaman itu tidak mengenal yang namanya Tuhan, tidak mengenal Allah, sehingga orang suku Baduy begitu mendengar terus kabeh grudukan goleki sing jenenge Muhammad Windi. Lah berbondong-bondong mencari, begitu sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu bulanan, ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad, diberitahu itu Kanjeng Nabi Muhammad dari perjalanan, kemudian langsung di-stop, dicekel Kanjeng Nabi Muhammad, numpak onta terus didukke. Begitu turun terus matur. Ya Muhammad, kami mendengar bahwasanya katanya engkau itu adalah orang utusannya Tuhan Allah, diperintah untuk mengajarkan manusia supaya mengenal Allah, meyakini dan beriman. Ya Muhammad, kami mendengar dan pengen ketemu. Saya mau tanya Muhammad, apa benar itu berita itu? Lajeng Kanjeng Nabi jawab, ya orang-orang, saudara-saudaraku semuanya, apa yang disampaikan betul. Aku adalah utusan Allah, Nabi Rasul dari Allah untuk menyampaikan supaya manusia hidup di dunia itu mempunyai kepercayaan, keyakinan kepada Allah yang mempunyai segala kekuasaan, sehingga hidupnya nanti akan bisa bahagia dan manusia itu hidup tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat hidup lagi. Ya Muhammad, kalau begitu saya mau tanya, ya Muhammad, engkau mengajarkan supaya kita percaya, yakin adanya Tuhan Allah. Itu saya mau tanya, sing jenenge Allah itu wujudnya kaya ngapa? Tempat tinggalnya di mana? Saya pengen ketemu langsung. Panjenengan iso mbayangke? Kanjeng Nabi Muhammad begitu ditakoni, sing takon wong sing ora tau mangan agama, tidak mengenal budi pekerti, akhlak sopan santun, uripe neng pinggir laut, enek pinggir segara, enek pinggir gunung, enek pinggir hutan. Menghadapi seperti itu, lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sedih. Wis ana bibit-bibit keimanan, tapi kalau memberikan jawaban penjelasan tidak benar, nanti menjadi syirik lagi, kufur lagi, melas. Lajeng berdoa kepada Allah, ya Allah, kemudian langsung dijawab oleh Allah. Apa?
Wa idza salaka ibadiani fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini sebagai bentuk awal bekal anak-anak dan kita menghadapi hidup di zaman sekarang. Apa itu? Ya Muhammad, kalau ada orang dari umatmu manusia siapapun bertanya kepadamu tentang diriku Allah, jawaban aku Allah itu perek dekat sekali, perek nemen karo kabeh makhluk sajagat termasuk manusia. Diterangkan ayat lain, bahkan perke aku karo wong kuwi melebihi perke ros-rosan dalam leher yang tidak ada pisahan penyikatnya. Nun sewu ini sebagai bentuk pelajaran, Gusti Allah itu perek, artinya semua ucapan manusia, perbuatan itu tidak ada yang lewat lepas dari pengawasan penilaiannya Gusti Allah. Mulane wong sing duwe bekal iman kaya ngono urip nang alam donya mesti hati-hati. Koncone ana pengumuman lulus SMP, lulus SMA, pentalitan motor-motoran, gelut macam-macam, tapi insya Allah SMP 1 sudah jadi nanti punya bekal itu sing dilakukan apa-apa kuwi diawasi karo Gusti Allah. Mulane mengko seneng-seneng oleh, tapi jangan sampai melampaui batas, ndeleng sing apik sebab dibiji diawasi karo Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah perintah, ya Muhammad, sampai maring umat manusia sapa sakabeh sing urip nang alam donya duwe cita-cita keinginan apapun, mintanya aja salah, minta kepadaku Allah. Siapa yang berdoa minta kepadaku pasti akan aku kabulkan permintaan. Tolong anak-anak, ini kelas 9 sebentar lagi lulus, pengen melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, lari mintanya kepada Allah setelah ikhtiar usaha belajar. Dan ini kebetulan berada di bulan Sa'ban akhir, bulan Ramadan, waktu ijabatu doa, banyak-banyak berdoa sehingga nanti bisa dikabul menjadi anak yang ahli ilmu semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian kabeh doa dikabul janjine Gusti Allah, tapi syaratnya loro. Siji, kudu bekale iman, percaya, mantep, yakin karo Gusti Allah. Nomor loro, urip nang alam dunya harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini pesan saya saja sedikit saja. Kenapa tadi dah dipeseni aja nganti lewat 3 menit ya. Ternyata iku wis nganti 20 menit. Berarti aku kudu bayar ya. Aku kok kudu bayar ya. Bayar aku mesti. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang hormat yang berbahagia, ini sebagai renungan kemudian sebagai penutup, mohon wabil khusus anak-anak kelas 9, kelas 8, kelas 7, tolong renungkan bahwasannya kita hidup di akhir zaman ini sudah diberi nasihat oleh Rasulullah untuk mengendalikan diri. Seluruh kehidupan manusia itu dinilai oleh Allah bukan dohir, pangkat, hebat, kekayaan, tetapi Kanjeng Nabi ngendika, innallaha la yanduru ila suwarikum wala yanduru ila jasamikum wala yanduru ila qulubikum. Allah menilai, membiji semua manusia sejagat itu, yang dilihat, dinilai, dipandang Allah itu bukan wajahnya yang cantik, yang ganteng, bukan status sosial pejabat tinggi hebat, bukan kekayaan harta benda sugih, tetapi yang dideleng hati jiwa manusia. Apik lan ora apik menungso kuwi tergantung hati jiwa itu dijaga dengan baik. Kalau orang itu hati jiwanya baik, contohnya yaitu Bilal bin Rabah, wong sing paling elek rupane, paling pelarat sak zaman kuwi, tapi paling mulia di hadapan Allah, dijamin urung isih ning alam donya wis disiapkan surga sebab hati jiwanya bekal iman yang kuat. Nah, untuk mengantarkan tuh khusus kelas 9, kelas 8, kelas 7, tolong renungkan, mendekat diri kepada Allah, banyak-banyak baca Al-Qur'an, mengantarkan belajar ilmu yang lain, itu akan menjadi pinter jika dekat dengan Allah, yaitu dengan perantaraan sering suka membaca Al-Qur'an. Tolong ini renungan. Kenapa begitu? Kanjeng Nabi ngendika, terutama di dalam menghadapi bulan Ramadan, kepada kita semuanya Kanjeng Nabi ngendika, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa kafid lisan wa mutimil jian wa ta'imin nafi syahri Ramadan. Terakhir, surga itu telah merindukan wong isih nang alam donya wae wis diarep-arep dirindukan surga. Artinya Kanjeng Nabi menjanjikan ahli surga. Pengen apa mboten, Pak? Ibu-ibu pengen mboten? Tapi tolong aja cepet-cepet melasi keluargane. Dan saya
Wong sing dirindukan surga sing ning alam donya wis dijamin mahli surga, itu wong sing nalika urip nang alam donya bisa menjaga 4 perkara khusus di saat menghadapi bulan Ramadan, itu dunia akhirat bahagia. 1. Talil Quran. Wong sing nalika urip nang alam donya seneng membaca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan jangan disia-siakan waktu 24 jam, syukur habis maghrib, habis subuh, di siang, di saat kesempatan itu digunakan zikrullah perkara Gusti Allah, dibuktikan diwujudkan dengan banyak baca Al-Qur'an. Indahnya luar biasa. Sebagai pelajaran wabil khusus anak-anak semuanya, ada seorang yang luar biasa, yaitu namanya Ayu Fajar Lestari. Rumahnya saudara kita semuanya di Jawa Timur. Diparingi ujian karo Gusti Allah, ini pelajaran terakhir. Umur awet bayi diberikan ujian, diparingi mripate ora iso ndeleng. Nek tiang Tegal sok ngelokke wong picek. Kalau orang Indonesia mengatakan buta, ya, tapi tidak ada lanjutan cakil. Kalau buta cakil malah bahaya. Nah, buta dari lahir, tetapi dibimbing wis buta, bapak ibune wong melarat, bapakne tukang bakul nasi goreng sirat, ibune rumah tangga, jangan sambayangke, tetapi begitu bisa ngomong, bisa berjalan, umur 2 tahun, itu mbak itu semangat ibadahnya tinggi, dibimbing maca Al-Qur'an supaya mendengarkan, mengikuti karena tidak bisa baca. Subhanallah, doanya dikabul, nun sewu. Bocah picek awet bayi, orang iso ndeleng apa-apa, dalam usia 16 tahun apal Al-Qur'an 30 juz. Sehingga hidupnya luar biasa dekat karo Gusti Allah. Secara logika wong uripe paling susah, tetapi dengan rahmate Gusti Allah karena perkara Gusti Allah tadi, ternyata uripe melebihi wong sing sehat, hidupnya luar biasa. Apa-apa wis ana sing ngeke, wis cukupi. Apa itu? Dalam kondisi seperti itu, saben dina sholat 5 waktu tidak pernah tidak jamaah. Sholat tahajud saben bengi, sholat duha saben dina, melaksanakan ibadah bahkan puasa, sehingga Ustadz Yusuf Mansur mireng terus dipanggil langsung diumrohke. Begitu diumrohke, makan apa-apa kabeh wis dicukupi. Itulah salah satu bukti wong nek karo Gusti Allah pereh, dengan dibuktikan suka membaca Al-Qur'an, maka dunia akhirat diberikan rahmat indah. Maka tolong anak-anak semuanya mulai sekarang untuk mendekat pada Allah supaya diselamatkan dari godaan setan hawa nafsu zaman sekarang ini, maka tolong sekarang suka baca Al-Qur'an. Nomor 2, wa hafidil lisan, wong sing pinter njaga lisan, tidak asal bicara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, wong sing hati jiwanya itu dermawan, suka memberi manfaat kepada orang lain, wabil khusus di saat bulan Ramadan, duwe rezeki, duwe panganan, jajan, minuman, bisa memberi orang yang sedekah, orang yang puasa. Indahnya luar biasa. Wa ta'imina fi syahri Ramadan, wong nalika berada di bulan Ramadan mengisi waktu untuk ibadah, maka wong kuwi di akhirat sudah disiapkan surga tempatnya meskipun orang itu masih hidup di dunia. Sehingga tolong renungan kita menyongsong bulan Ramadan, mulai sekarang hati jiwa kita bersihkan, kita songsong sebagai penutup. Nanti kita ditakdirkan karo Gusti Allah hidup di akhir zaman, kalau tidak membekali iman dengan ilmu yang bermanfaat, perkara Gusti Allah mesti gampang tergelisir, tergeluncur, tergoda nafsu dan setan. Sehingga kita saksikan orang sekarang ono masjid yang tengah desa, musola tengah desa, lingkungane wong 100, sing gelem salat ning masjid musola wong 5. Diajak maca Al-Qur'an sing diwaca sing waca TV. Diajak ayo padha ngaji taklim sing ditekani ning mall. Ayo padha sedekah jariah, malah tinggo tuku tiket ning PAI Purin. Berbagai macam kondisi itu karena hati jiwa bekalnya iman lemah, ilmu agamanya lemah, sehingga setan nafsu menggoda. Sehingga zaman sekarang ini sebagai renungan, maka bekal ini kita aturkan. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita. Wabil khusus anak-anak tolong kelas 9, kelas 8, kelas 7 mulai sekarang itu dekat dengan Allah ini sebagai penutup ya. Jadi meskipun belum diginikan, saya sudah penutup karena sudah lebih dari 3 menit.
Nah, Bapak-bapak, Ibu yang hormat yang berbahagia, nun sewu, ini mudah-mudahan ada manfaatnya sekaligus mengingat saya memang juga dulu dari sini tetapi saya diusir dari sini sebab jarin yang kini medeni. Sampai dua lah. Saya kira ini saja dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan semua kelas 9 SMP 1 Surodadi nanti tanggal 28 menerima bunga lulus semuanya, bisa membawa nilai yang baik semuanya, bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi sehingga mengantarkan bahagia ke depannya dunia akhirat. Orang tua yang diberikan rahmat barokah, sekolah nanti akan membawa berkah, sekolah lebih maju. Nah, mari kita tutup kalian doa sekaligus doa. Ya. Mari kita memohon pada Allah mudah-mudahan acara ini diberikan barokah rahmat, mengantarkan Bapak Ibu guru semua ilmu yang diamalkan menjadi ilmu yang tafa'u sebagai tabungan pahala berlipat, sekaligus putra-putri kita, murid-murid kita menjadi anak yang ahli ilmu yang bermanfaat, menjadi anak soleh-solehah. Mari kita bertutup, kita doa dan antarkan doa ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa kulli syabati rasulillah man fi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi'u wa yakafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatil mustanik. Allahumma anzil rahmatan mahfiratan barakatan fil hayatina wa lana fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih umurana salama lana aslayatana aslitina aslitina wal akhiratana. Allahumma firana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syahira. Rabbana firana dzunubana Firana syafaatina ma birahmatika arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana inna dalamna nafsan dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta maghfiratamtika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi amrina wa amalina baitina wa ahlina zurriyyatina qurratan rahimin. Allahumma inna tubika minal hamil wal hasan jubni wal bukhli wal haram wa admata bil qabri batitani wa qahri rijal. Allahumma ij'al fi qalbi nurun wa ij'al fi sam'i nurun wa ij'al fi nurun wa ij'al basari nurun. Allahumma ij'al yatayata tafaqu nurun wa rijali nurun wa nafsi nuran ya arhamar rahimin. Allahumma inna la syukrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma inna termada fi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa arinal batila batil warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal fa'al ghina wa nas'aluka rizqan halalan thayyibatan barakatan wasi'ah wa nas'aluka salamatan fid dinina wa salamatan fid dunyana wa salamatan fil qabri wal akhirah wa lafiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmi rahmatan dal maut maghfiratan batal maut taubatan qabla maut barakatan fi rizqi arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau saksikan ya Allah ini keluarga besar SMP 1 Surodadi di pagi dan siang hari ini ya Allah untuk mengaturkan rasa syukur kepadamu ya Allah, membimbing dan mendidik anak-anak ya Allah, berikan rahmat barokahmu ya Allah. Putra putri kami kelas 9 SMP 1 Surodadi mohon ya Allah berikan pertolongan bisa lulus semuanya ya Allah, berikan pertolongan ya Allah bisa membawa nilai yang baik semuanya ya Allah, bisa melanjutkan untuk menuntut ilmu yang lebih bermanfaat ya Allah, nanti menjadi anak yang soleh solehah ahli ilmu ya Allah. Ya Allah mohon ya Allah limpahkan rahmat barokah pada Bapak Ibu guru seluruh pengelola termasuk komite ini, seluruh yang dilakukan ini menjadi amalan makbulan ya Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah, antarkan untuk mendapatkan ridho barokahmu, untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat ya arhamar rahimin. Mohon ya Allah keluarga besar SMP 1 Surodadi selamatkan ya Allah dari godaan syaitan laknatullah, selamatkan ya Allah dari penguasaan hawa nafsu, selamatkan ya Allah dari tipu daya keduniaan ya Allah, selalu mendapatkan hidayah darimu. Mohon ya Allah berikan hidayah selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, selamatkan ya Allah dari godaan zaman yang sudah jauh darimu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannatal abrar ya jiza rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun sewu banyak kekirangan, kekulapan, wahyudi medeni sehingga nyun pangapunten nggih. Mumpung niki menyongsong bulan Ramadan, saling maaf memaafkan sehingga bulan Ramadan tidak membawa bekal yang tidak manfaat. Semanten bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Wahyudi, semoga dengan